Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Haryadi, NIM 361954. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang fikih haji dan umroh, denda ataupun dam dalam pelaksanaan haji dan umroh. Video ini dibuat guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah fikih ibadah haji dan umroh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ibadah dalam agama Islam memiliki banyak macam dalam pelaksanaannya. Ibadah haji dan umroh adalah salah satunya. Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima setelah syahadat, sholat, zakat, dan puasa. Ibadah haji merupakan ibadah terpuji atau baik sebab tidak hanya menahan hawa nafsu saja, tetapi juga menggunakan tenaga yang optimal dalam mengerjakannya, semangat dalam pelaksanaannya, dan finansial yang mendukung untuk melaksanakan ibadah haji. Dalam pelaksanaan ibadah haji dan umroh, tidak hanya sebagai kewajiban agama yang merupakan tanggung jawab atas individu maupun untuk umat muslim, melainkan merupakan tugas nasional yang menyangkut martabat dan nama baik bangsa. Oleh sebab itu, pelaksanaan ibadah haji maupun umroh merupakan tanggung jawab pemerintah. Sebagai penunjang dalam pemberangkatan ibadah haji dari tanah air ke Arab Saudi, pemerintah telah membuat berbagai kebijakan dalam proses pemberangkatan maupun pelaksanaan sebagai petunjuk operasional jamaah haji di daerah-daerah. Ibadah haji secara bahasa yaitu berasal dari kata al-hajju, artinya al-qasdu, yakni kedatangan. Sedangkan secara istilah memiliki arti datang dengan sengaja ke Mekah, Ka'bah, dan tempat-tempat lain guna pelaksanaan ibadah dengan ketentuan tertentu. Sedangkan umroh secara bahasa berarti az-ziarah, yakni mengunjungi tempat atau orang. Sedangkan secara istilah, kata umroh berdasarkan ilmu fikih didefinisikan dari jumhur ulama sebagai berikut. Yang pertama, melakukan tawaf keliling Ka'bah dan melakukan sa'i dari Safa ke Marwah memakai ihram. Yang kedua, berkunjung ke Baitullah guna pelaksanaan ritual umroh, yakni melakukan sa'i dan tawaf. Dam secara bahasa memiliki arti mengalirkan darah, menyembelih kurban yang dilakukan saat ibadah haji. Dam merupakan denda yang harus dilaksanakan untuk seseorang yang melanggar larangan dalam pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Pengertian dam secara keseluruhan merupakan denda atau tebusan untuk yang melanggar ketentuan haji maupun umroh. Adapun larangan dalam haji sebagai berikut: bersetubuh, bermesraan, maksiat, dan bertengkar dalam pelaksanaan ibadah haji, dilarang menikah dan menikahkan saat pelaksanaan haji, tidak boleh memakai pakaian yang memiliki jahitan, wangi-wangian, dan penutup kepala, tidak boleh berburu atau membunuh binatang. Seorang diwajibkan membayar dam disebabkan karena hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, adanya peraturan ataupun ketentuan yang sudah ditetapkan seperti dam yang diwajibkan untuk yang berhaji tamatu atau kiron yang disebut dam nusuk. Bagi yang terkena dam ini dibolehkan memakan sebagian daging binatang yang disembelihnya. Yang kedua, melakukan kesalahannya terjadi karena penyebab sebagai berikut. Yang pertama, melanggar hal-hal yang dilarang saat pelaksanaan haji dan umroh. Kedua, meninggalkan kewajiban haji dan umroh. Ketiga, tertinggal tidak melaksanakan mabit di Musdalifah. Keempat, terhalang di perjalanan sehingga tidak bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh. Bentuk-bentuk dam. 1. Melakukan penyembelihan hewan ternak seperti kambing, sapi, ataupun onta. 2. Menyedekahkan makanan pokok ke orang fakir seperti beras, gandum, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu melaksanakan puasa. Macam-macam dam dilihat dari segi pelaksanaannya. Dam terbagi menjadi dua macam, yakni yang pertama, dam tartib, merupakan pelaksanaan dam yang dilakukan secara tertib dan berurutan. Maksudnya, seseorang diwajibkan dalam pelaksanaan dam dari urutan pertama, lalu jika tidak sanggup melaksanakannya, melaksanakan dam urutan berikutnya. Contoh, dam karena
melaksanakan haji secara tamatu atau qiron. Haji secara tamatu merupakan haji yang datang sebelum waktunya pelaksanaan haji, sehingga biasanya melakukan ihram untuk umroh langsung dari mikotnya. Setelah sudah melakukan ihram dan berakhir pada tahallul atau memotong rambut, maka jamaah menunggu sampai waktu haji tiba pada hari Tarwiyah dan Arafah, yaitu 8-9 Dzulhijjah. Sedangkan haji qiron merupakan proses pelaksanaan haji dan umroh yang dilakukan secara bersamaan dengan melakukan kewajiban-kewajiban haji, yakni ihram, tawaf, sa'i, melempar jumrah atau mabit secara bersamaan, kecuali wukuf yang merupakan wajib haji. Dalam pelaksanaan haji seperti ini, wajib membayar dam atau denda berupa yang pertama, menyembelih seekor kambing. Yang kedua, jika tidak mampu, maka ia melakukan puasa 10 hari, 3 hari dilaksanakan di tanah suci, dan 7 hari dilaksanakan di tanah air kita. Yang kedua yaitu dam takhir, merupakan pelaksanaan dam dengan cara melakukan pilihan terhadap satu pilihan dari beberapa pilihan yang sudah ditentukan. Contohnya, dam disebabkan karena bersenggerama saat memakai ihram sebelum tahallul pertama. Dendanya menyembelih seekor unta atau lembu atau 7 ekor kambing. Tidak menyembelih, maka ia harus bersedekah untuk orang fakir miskin yang berupa makanan sebanding dengan harga unta atau lembu. Jika tidak sanggup, maka ia wajib melakukan puasa sebanyak harga unta dengan kalkulasi setiap 1 mud daging tersebut ia wajib berpuasa. Dam disebabkan melanggar salah satu larangan, yakni mencukur rambut atau bulu badan, memotong kuku, mengenakan pakaian yang berjahit, memakai wangi-wangian, bersenggerama sesudah tahallul pertama, maka dendanya memilih salah satu sebagai berikut: menyembelih seekor kambing, puasa 3 hari, bersedekah 9,3 liter makanan untuk 6 fakir miskin. Dam disebabkan karena berburu ataupun membunuh. Dendanya memilih salah satu sebagai berikut: menyembelih binatang yang sebanding dengan binatang yang dibunuhnya, bersedekah untuk fakir miskin sebanding dengan harga binatang buruannya, puasa sebanyak harga binatang buruannya, setiap 1 mud wajib berpuasa 1 hari. Dam disebabkan karena menebang kayu di tanah haram, maka dendanya adalah sebagai berikut: bagi kayu yang ditebangnya besar, maka dendanya seekor unta ataupun sapi. Bagi kayu yang ditebangnya kecil, maka dendanya seekor kambing. Bagi yang terhalang di jalan sehingga tidak bisa meneruskan pelaksanaan ibadah haji ataupun umrah, maka boleh tahallul dengan menyembelih seekor kambing di tempat itu, kemudian bercukur dengan niat tahallul. Jika dilihat dari segi sifat dan ketentuannya, ada 2 macam dam antara lain. Yang pertama, dam takdir, merupakan dam yang sudah ditentukan dan diatur oleh syarak. Berikut pilihan lainnya. Dam ini bisa berupa dam tartib ataupun takhir. Contohnya, 1. Dam takdir yang tartib, seperti dam haji tamatu dan haji qiron. Yang kedua, dam takdir yang takhir, seperti dam memotong rambut 3 helai atau lebih, atau memotong kuku 3 jari, adalah menyembelih kambing atau memberi makan orang fakir berupa makanan 3 sak, yaitu beras, gandum, dan sebagainya untuk 6 orang fakir miskin, atau berpuasa 3 hari. Dia bebas memilih salah satu dari pilihan tadi. Yang kedua yaitu dam takdil, merupakan dam yang tidak ditentukan jumlahnya, nilainya, tetapi berdasarkan kelayakan, kepatutan atau perkiraan harga yang sebanding dianggapnya. Contohnya, yang pertama, dam takdil yang tartib, seperti bersetubuh suami istri atau bermesraan yang merusak dan membatalkan haji ataupun umroh, yaitu sebagai berikut: menyembelih seekor unta atau seekor sapi atau 7 ekor kambing, memberi makan fakir miskin seharga dengan unta, atau berpuasa sebanyak 1 mud 1 hari dari beras atau gandum seharga unta. Jika harga unta 2.000 rial dan harga beras 2 rial atau mud, maka keduanya harus berpuasa 1000 hari. Yang kedua yaitu dam takdil yang takhir, seperti dam untuk orang yang membunuh atau berburu binatang sebagai berikut: jika yang dibunuh adalah seekor kijang, maka damnya menyembelih seekor kambing. Jika yang dibunuh adalah seekor kuda,
maka damnya yaitu menyembelih seekor sapi. Memberi makan orang fakir miskin seharga binatang yang dibunuhnya. Puasa sebanyak 1 hari untuk 1 mud sejumlah beras atau gandum seharga binatang yang dibunuhnya. Boleh memilih salah satu dari 3 pilihan. Perintah pembayaran dam dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 196 yang artinya, dan sempurnakan ibadah haji dan umrah karena Allah, tetapi jika kamu terkepung oleh musuh, maka sembelihlah hadyu yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum hadyu sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya, lalu ia bercukur, maka ia wajib berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah, atau berkurban. Apabila kamu dalam keadaan aman, maka barang siapa mengerjakan umrah sebelum haji, dia wajib menyembelih hadyu yang mudah didapat. Tetapi jika tidak ada mendapatkannya, maka dia wajib berpuasa 3 hari dalam musim haji dan 7 hari setelah kamu kembali. Itu seluruhnya 10 hari. Demikian itu bagi orang yang bukan penduduk Masjidil Haram. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras hukumannya. Dari arti ayat tersebut menjelaskan jika melanggar larangan dalam ibadah haji maupun umrah, maka diwajibkan membayar dam ataupun denda. Praktek di lapangan proses pembayaran dam, pihak KBIH bertanggung jawab secara penuh terhadap para jamaah dengan cara memberi penawaran untuk membayar dam dengan harga yang sesuai dengan Bank Ar-Rajhi di Arab Saudi, menggunakan metode wakalah atau diwakilkan kepada orang yang sudah ditunjuk oleh KBIH, yaitu pembimbing. Pembimbing memasrahkan ke pihak penyembelih kurban yang dibayarnya, kemudian pembimbing memberitahukan kepada jamaah terkait pelaksanaan penyembelihan agar proses penyembelihan dapat dilakukan secara langsung dan dilihat oleh jamaah. Hal ini dilakukan agar jamaah merasa puas akan kepercayaan penyembelihan kurban tersebut. Jika dibayarkan melalui Bank Rajhi, maka jamaah tidak bisa melihat secara langsung proses penyembelihannya. Membayar dam hukumnya wajib dilaksanakan oleh jamaah yang melanggar larangan dalam berhaji maupun berumrah, berupa hewan kurban seperti onta maupun kambing. Dalam hal ini, KBIH sangat berperan penting untuk jalannya haji agar khusyuk. KBIH merupakan tangan kanan Kementerian Agama yang memiliki fungsi untuk mengatur jamaah haji di Indonesia, juga terkait permasalahan pembayaran dam ataupun denda yang dibayarkan oleh jamaah haji. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.